Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kami ingin lebih banyak membahas tentang dunia blogging, yaitu dunia berkaitan dengan website dan beberapa aspeknya. Pada kesempatan kali ini yang ingin kami bahas adalah membahas tentang bagaimana caranya agar tema website kita disukai oleh visitor, atau secara otomatis website kita ini visitornya banyak karena pencarinya di internet itu sangat banyak. Nah, kami akan menunjukkan beberapa tema atau niche, ya biasanya disebut dengan niche di internet, yang kemudian menjadikan website kita menjadi cukup ramai. Yang pertama, dan ini visitornya pasti banyak, yaitu adalah berkaitan dengan dunia berita. Terutama, sekali lagi terutama, kalau menurut kami ada dua: berita terkait dengan politik atau berita terkait dengan dunia bola. Nah, ini cukup banyak. Kalau kita ambil misalkan satu saja yang sekarang lagi banyak dibicarakan, ini Ibu Puan Maharani, ini akan menghasilkan kata kunci yang sangat banyak sekali, ya, dan berkaitan dengan terkini. Ada baleho, meme, anak siapa, muda, pendidikan. Jadi satu nama saja menghasilkan kata kunci yang banyak sekali. Dan perlu diketahui, satu tema ini biasanya menghasilkan visitor yang enggak cuma ratusan, ya, enggak cuma ribuan, bahkan puluhan ribu. Ini yang kelebihan daripada tema politik, ya, dan sangat dinamis sekali update. Dan Indonesia mulai tahun politik, maksudnya ketika pemilu itu terbuka betul-betul, tidak tiga partai, itu namanya berita politik lebih banyak dari berita-berita yang lain. Nah, ini menjadi kesempatan. Tapi yang harus diperhatikan, kalau Anda ingin masuk, ya saingannya seperti suara.com, detik.com, Tribun, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini sangat jarang ini yang namanya website atau blog pribadi yang bisa menohok di halaman 1. Kita cek halaman 2, bahkan halaman 2, ya, masih ada Liputan 6, Merdeka, Sindo News, CNN. Aduh, ini website-website besar lah. Tapi memang saya katakan, kalau mau jujur, ya, terkait dengan dunia politik dan bola itu pengunjungnya sangat banyak, gila sekali terkait dengan ini. Yang kedua, kalau mau, adalah dunia lifestyle yang mana lebih merujuk kepada pasti artis-artis, ya. Tidak hanya seputar gosip, tapi dunia artis ini cukup banyak juga, karena masyarakat kita memang menyukai itu, nggak tahu kenapa, ya, suka sekali. Tapi lagi-lagi persoalannya adalah, walaupun ini visitornya sangat banyak, tapi juga penguasanya, kalau kita lihat ini alasan artis menggunakan narkoba, penguasanya adalah website-website besar, ya. Popbella ini khusus dunia lifestyle ini, Detik, Bastis, Kumparan, Kompas, Bisnis.com, CNN Indonesia. Aduh, udah kapan lagi, mungkin Harnas ini yang agak tidak begitu terkenal, CPN, dan pokoknya ini juga sama lah. Ini sebenarnya visitornya cukup melimpah. Kalau Anda SEO-nya mahir sekali dan cukup bisa masuk, bisa Anda memilih dua tema ini, yaitu politik dan terkait dengan lifestyle, artis, dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan kenapa kok kami nggak masuk, kami tidak menyukai tema-tema yang begitu cepat, karena tim kami ini nggak begitu banyak. Tema-tema yang begitu cepat itu maksudnya adalah tema yang sangat dinamis. Ini politik kan dinamis sekali. Hari ini pagi hari ada berita, malam ada berita lagi. Artis juga sama, ada pagi yang jatuh naik sepeda, sore ada yang loncat-loncat gitu aja udah jadi berita. Nah, yang ketiga adalah tema teknologi.
Nah, teknologi ini yang menurut kami cukup unik ya. Teknologi ini rata-rata dikuasai oleh mereka-mereka yang mungkin personal dan lain sebagainya. Tidak semuanya website besar. Tidak semuanya website besar. Nama-nama seperti ini, Review First, ini bukan website-website yang sangat besar, tapi dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemudian seperti Telset, ini kan, tapi mereka punya website yang fokus ya, fokus dalam tema itu. Jalan Tikus ini dulu terkenal dengan seingat kami terkenal dengan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk komputer ya. Kemudian Tekno, ini kan nama-nama nyeleneh lah yang biasanya digunakan pribadi. Baru kemudian Merdeka ini, nah Gembrot dan lain sebagainya. Kenapa kok kemudian ada pertanyaan pasti, kenapa kok kemudian pribadi-pribadi banyak masuk dan berhasil nyodok ya? Bagaimanapun personal itu mereka punya kelebihan dalam kemampuan SEO. Nah, dibanding yang website besar di mana yang lebih mementingkan durasi postingannya lebih banyak, maka dia akan betul-betul fokus di situ dan bisa nyodok ke atas. Kenapa kok mereka sampai betul-betul jihad gitu ya, betul-betul sungguh-sungguh pengen nyodok ke atas? Ini terkait dengan AdSense yang cukup lumayan ya. Tapi kalau Anda mau masuk ya silahkan aja, misalkan fokus di HP Samsung gitu, kita memiliki celah di situ, fokus di HP Samsung atau fokus di HP Xiaomi misalkan, fokus di HP. Nah, itu cara bagaimana agar kita bisa menyela di antara mereka kalau Anda ingin masuk. Yang selanjutnya adalah travel juga banyak ya. Kalau kita misalkan pengen kemana gitu, pasti Anda cari itu namanya informasi di Google. Mau saya cari cara ke Gunung Bromo, ini kan banyak sekali rutenya, dari Malang kayak mana, Surabaya ke Bromo berapa, biaya liburan. Ini tema-tema yang kalau pakai YouTube orang susah ya. Susahnya kenapa? Karena ini banyak sekali temanya dan dinamis. Misalkan biaya ke Bromo dari Surabaya, kalau orang buat pakai YouTube kan tahun depan revisi lagi. Kalau di website kan gampang sekali tinggal edit. Nah, ini cukup mudah dan penguasanya juga macam-macam ya, tidak hanya website besar. Kita lihat ini Skyscanner, Pinemo, Bosoroboyo. Nah, sekali lagi kalau Anda pengen masuk di tema ini travel dan travelnya begitu mengerucut ya, maksudnya Anda kalau masuk ingin mengalahkan mereka ya satu tema aja di travel itu. Contoh ini ya, saya nyari tentang Gunung Bromo kan, nah ini pasti masuk ini Explore Bromo karena dia fokus di Gunung Bromo ini. Nggak habis kok membahas tentang satu tema aja, nggak akan habis Anda kalau pribadi ya. Kan paling kemampuan kita satu hari 2 lah, itu bahas tentang Bromo nggak akan habis. Nah, ini yang tema yang dimana visitornya cukup banyak, tema kulinernya Bromo dan lain sebagainya, jadi Anda bisa pilih. Nah, yang selanjutnya yang kelima ini yaitu tentang kesehatan. Kesehatan ini semakin kesini atau semakin ke depan itu kami yakin peminatnya tambah banyak. Saran kami kalau Anda ingin masuk ini ya pertimbangan iklannya saja. Maksudnya iklan bagaimana? Nah, beberapa tema kesehatan itu kan iklannya cukup sering muncul lah. Contoh madu, ini contohnya ini di halaman 1 aja madu aja udah muncul, siap kirim ke Pekalongan, jamu asam lambung. Nah, ini dan lain sebagainya. Atau Anda fokus di sakit di organ tertentu, itu juga cukup banyak. Misalkan di pencernaan itu banyak sekali, lambung, tema-temanya pokoknya tidak akan habis. Nah, itu Anda bisa masuk. Kalau menyaingi mereka dengan tema yang begitu luas tentang kesehatan, wah Anda bisa kalah. Ini Tokopedia ya, CNN, terutama Halo Dokter ya. Ini Halo Dokter itu udah dikenal penguasa dalam aspek kesehatan.
obat asam, pokoknya macam-macam lah, tapi Anda lebih baik masuk dalam satu tema aja. Yang selanjutnya adalah dunia internet. Namanya saja orang mau paham tentang dunia internet, sudah pasti dia pengen masuk ke Google untuk tanya-tanya tips blogger dan lain sebagainya, blogging, ingin tahu tentang apalagi ya dunia internet ya, hosting, konten, wah itu banyak sekali. Nah uniknya ini kalau dunia blogger ini yang menguasai juga blogger ini. Dunia internet itu yang menguasai personal, entah kenapa ya. Contoh Kompasiana ini kan penulisnya biasanya personal ya. Kemudian Dewa Web ini dikenal blogger yang cukup luar biasa. Niaga Hoster ini penyedia hosting dan lain sebagainya. Blog Dolar ini juga terkenal sebagai blog personal yang cukup mantap lah. Kemudian Ewa Febri ini juga personal ya, udah terkenal. Panduan NIM. Susana Devi ini juga personal. Jadi masih cukup masuk untuk Anda ingin di dunia blogging ini atau di dunia internet. Intinya itu visitornya banyak, tapi sekali lagi ini kelemahan di dunia internet itu visitornya banyak, biasanya orang itu pintar membedakan terkait dengan iklan dan mana yang terkait dengan konten original. Nah maka walaupun visitornya banyak, biasanya ya istilah kata yang ngeklik tidak banyak lah. Nah, seperti itu. Ini biasanya skip dan lain sebagainya. Pasti ada kelemahan kelebihan lah. Nah kemudian yang terakhir saran kami adalah terkait dengan dunia bisnis dan investasi. Ini juga dunia bisnis dan investasi ini tidak dikuasai oleh website besar. Ada Cek Aja, Tamasya, Opnus, ini investasi ya. Pokoknya bisnis dan investasi itu tidak masuk di situ. Anda bisa masuk ke personal, karena dunia bisnis ini orang di Indonesia itu kan punya kelemahan, pengen cepat kaya, pengen cepat dapat uang. Nah maka dia searching itu gemar sekali, walaupun untuk praktek mereka juga susah. Pokoknya sukanya searching aja, nyari tips-tips yang cepat kaya lah. Coba kita klik ya kata kunci ya, cara cepat kaya. Ini kaya banyak banget nih. Halal, udah pengen cepet kaya tapi halal dan barokah, pokoknya ada aja. Cepet kaya tanpa biaya, bayangkan pengen cepet kaya tanpa biaya juga. Dari trading, ini saham ya, menurut Islam, dengan investasi tanpa usaha instan, dan lain sebagainya lah. Nah ini cukup luar biasa sekali. Jadi kalau Anda ingin masuk, masih punya kesempatan yang cukup banyak, dan iklannya memang dikenal sangat tinggi. Ini tidak semuanya dikuasai website besar, padahal saya kata kuncinya umum ya, investasi di usia muda. Menurut kami umum itu. Ini Sonora dan lain sebagainya itu juga cukup banyak. Bagaimana saran kami kalau Anda ingin masuk di dunia blog atau dunia website? Kalau saran kami, pertama kenali dengan kemampuan Anda. Kemampuan itu maksudnya pertama kemampuan menulis, kedua kemampuan SEO, ketiga kemampuan tim. Nah ini kalau Anda misalkan orang yang nggak banyak, maka saran kami ikutlah seperti kami. Maksudnya seperti kami itu apa? Kami masuk di dunia investasi, tapi lebih mengerucut lagi, yaitu di investasi pasar modal. Mungkin kami punya kemampuan menulisnya bagus, mungkin kami punya kemampuan tahu tentang SEO, tapi tim kami nggak banyak. Maka lebih baik kami mengerucut di satu tema kecil saja, niche yang kecil ya. Kalau orang sering menyebutnya micro niche itu ya di sini. Nah Anda, saran kami seperti itu. Jadi kalau misalkan politik, misalkan ya terkait partai PDIP misalnya, itu kan yang ingin tahu banyak. Terkait partai PSI itu kan yang tahu banyak. Tapi jangan sampai Anda nulis tentang partainya misalkan di tahun sekian bubar. Nah, itu bahaya buat Anda. Pokoknya
mengerucut itu masih banyak. Nah, terkait dengan artis misalkan, lifestyle misalkan, Anda ingin membahas tentang gaya hijrah misalkan, nah itu juga mengerucut ya. HP seperti tadi kami udah jelaskan, Xiaomi aja atau Samsung aja misalkan. Gunung Bromo juga udah kami jelaskan, obat juga kami udah jelaskan. Nah seperti itu, jadi ketahui juga kemampuan kita. Kalau misalkan kita kemampuannya tidak besar, kita mau masuk di tema politik yang begitu luas, ya sama aja kita bunuh diri. Bekerja keras tapi visitornya tidak banyak. Ini yang cukup penting sekali. Nah karena apa, website-website besar itu punya keunggulan, update-nya satu hari bisa ratusan. Nah kita cuman 1-2 gitu aja mau menang sama mereka, ya sama aja mengharapkan bulan jatuh ke pangkuan. Tapi tetap semangat, Anda pasti bisa, kami pun insya Allah bisa. Kita selalu sama-sama dalam dunia website, blogging dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa untuk komentar, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.